Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Semoga saudaraku dimanapun berada ada dalam lindungan Allah, dalam limpahan rezeki, dalam kesehatan. Mungkin ada yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan untuk para saudaraku dimanapun berada, intinya jaga kesehatan ya, saat ini musim hujan. Nah, dan sebetulnya hari ini informasi ya, ada Pak Uri sama Kang Maman dari Cianjur. Nah, tetapi tadinya mau diajak syuting tapi nggak jadi karena ada keperluan keluar ya. Dan terima kasih untuk para saudara semuanya yang sudah menyisihkan rezekinya untuk pembangunan di sini, dan pembangunannya sudah mulai dilaksanakan. Nanti bisa kita lihat di akhir acara ya. Terima kasih banyak dan semoga dilipat gandakan rezekinya Allah, diganti yang lebih baik beribu-ribu kali lipat ya. Insya Allah malam ini tadi ada sedikit apa ya? Ya ada sedikit gerimis, hampir nggak jadi. Tapi dipaksakan nih kameramennya, ayo katanya. Karena kemarin kita malam Selasa nggak ngeluarin. Nah, jadi kameramennya nekat, gerimis juga maju aja katanya. Nah, jadi kali ini ada yang akan dikuak, yaitu tentang, jadi ada sebuah, bukan ada sebuah ya, ada seorang tua ya, ada orang tua, orang sepuh. Nah, beliau sudah nggak ada ya, tetapi anaknya yang konsultasi. Beliau ingin dikuak, yang konsultasi itu tentang orang tuanya. Nah, berarti kenapa ingin dikuak? Karena orang tuanya itu dulu mempunyai anaknya ada 7 kalau hidup semua. Seandainya hidup semua ada 7 gitu ya. Nah, ketika mereka berusia, jadi kan banyak ya. Yang paling besar katanya itu usia 30 tahun, itu yang paling besar. Nah, dan yang paling bontot itu SD kelas 1 katanya. Berarti banyak ya. Jadi sampai sudah sepuh pun berarti masih produktif ya. Nah, itu jarang sih yang seperti itu. Nah, yang anehnya itu maaf, yang paling besar bukan 30 tahun, saya salah. 25 tahun itu yang paling besar, yang paling kecil itu kelas 1 SD ya. Mohon maaf salah. Nah, terus ada kejadiannya itu yang 7 itu hanya hidup 2 orang, yang 5-nya meninggal, tapi sudah besar-besar. Dan yang paling besar pun meninggal, dan itu katanya dalam jangka waktu hanya 1 bulan kurang. 1 bulan katanya meninggal yang besar, 1 bulan lagi meninggal lagi yang ini, sampai kelima saudara itu meninggal. Jangkanya hanya 1 bulan, berarti 5 bulan. Nah, jadi 2 saudara ini ada yang aneh gitu dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena beliau melihat sesuatu gitu, melihat tingkah lakunya gitu, melihat kegiatannya, ada kegiatan-kegiatan yang menurut dia itu apa sih? Dia berbuat apa sih? Kenapa bisa berbuat seperti itu, dan itu tujuannya apa gitu, dan beliau sendiri nggak tahu yang diperbuat itu apa gitu. Jadi kalau disimpulkan itu semacam melakukan sesuatu ritual gitu ya, dan ritualnya untuk apa dan kemana nggak paham juga gitu. Karena katanya bapaknya itu dulunya memang pengamal keilmuan. Nah, tetapi keilmuannya ke arah mana nggak paham juga ya, karena mungkin karena masih kecil juga, tidak paham keilmuannya itu untuk apa dan kemana, kan nggak paham juga. Dan mereka tergolong orang yang punya ya, tergolong orang yang cukup lah dalam kehidupan ekonominya. Nah, bertanya-tanya sampai saat ini akhirnya memberanikan ingin dikuak melalui versi gaibnya itu seperti apa. Nah, makanya kita akan coba cari berita dengan versi gaib ya. Versi gaib dan versi logika akan banyak perbedaan. Nah, kita coba cari tahu melalui versi gaib. Lampu dia.
Assalamualaikum. Ini lampu ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara ada? Selamat malam. Selamat malam. Kamu mau berdialog nggak dengan saya? Bersedia nggak berdialog dengan saya? Ngobrol. Siapa? Saya Kangmu, salam kenal ya. Tidak kenal. Tidak kenal ya, makanya salam kenal. Saya mau bertanya sama kamu. Tanya apa? Tanya tentang kamu. Apa keinginanmu, sebutkan saja. Ya saya ingin tahu dengan yang kamu ikuti itu. Itu sudah menjadi keluargaku. Dari kapan menjadi keluargamu? Sudah berapa lama? Sudah lama. Dia tidak mempunyai apa-apa. Semenjak tidak mempunyai apa-apa. Maksud mempunyai apa-apa, punya apa memang? Punya apa? Segalanya. Segalanya apa? Yang dimaksud segalanya itu apa? Ada keturunan, keluarga. Oh, sebelum berkeluarga, kamu sudah ikut dia? Kamu ikut yang laki-laki atau yang perempuan? Aku mengikuti waktu mereka hanya berdua. Tidak ada siapa-siapa di dalam keluarganya itu. Oh, sebelum mempunyai anak ya. Oh, berarti sudah menikah dia ya. Tapi belum punya anak. Belum punya apa-apa. Tidak mempunyai apapun. Ya. Jangankan anak, untuk dimakan saja tidak ada. Dimakan pun nggak ada. Tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai apa-apa. Harta pun nggak ada. Jangankan harta, untuk makan saja mereka mengemis, meminta. Jadi semenjak itu kamu kenal dia. Cara kenalnya bagaimana tadinya awalnya? Mereka yang mencari kamu atau bagaimana? Tidak. Mereka bertemu dengan utusanku. Bertemu dengan utusan? Iya. Kok bertemu dengan utusan tuh maksudnya bagaimana? Ada salah satu manusia selalu mencarikan korban untukku. Mencarikan korban? Menjadikan semuanya. Mencarikan korban seperti apa maksudnya? Iya. Manusia yang memuja kamu? Mencarikan korban? Iya. Terus? Karena kalau tidak dapat, dia juga akan celaka. Terus kenapa bisa sampai kenal ke si kakek itu? Memang dia bertugas untuk berkeliaran, mencari manusia-manusia yang lagi kesusahan. Untuk apa? Kenapa harus mencari manusia yang sedang susah? Untuk apa? Karena jika mereka manusia itu sedang senang, tidak akan mudah dimasuki oleh ucapan-ucapan itu.
hanya manusia yang sedang kehilangan arah saja yang akan sangat mudah didapat dan diajak. Diajak kemana dan untuk apa? Untuk mendapatkan segalanya. Segalanya ya. Ya, dan bertemu dengan manusia itu. Mendapatkan segalanya itu apa saja contohnya? Bisa disebutkan jelasnya tidak? Apapun keinginannya. Jika dia mempunyai musuh bisa dikerjakan olehku. Jika dia menginginkan kekayaan, aku juga bisa memberikannya. Jika dia tidak mempunyai keturunan, aku juga bisa memberikannya. Jika dia sakit, aku juga bisa menyembuhkannya. Banyak berarti yang kamu bantu? Iya, apapun keinginannya, aku sudah bisa semuanya. Nah, tadi kamu bilang keturunan. Dan kamu bilang tadinya belum punya anak ya? Sudah 10 tahun dia tidak mempunyai anak. Ketika dia kawin, tidak mempunyai anak selama 10 tahun dan hidupnya juga sengsara. Terus kamu bertemu dengan dia? Ya. Berdialog? Mereka diajak oleh utusanku ke tempatku. Oh, datang ke tempat kamu? Iya. Lalu apa yang dia utarakan setelah sampai di tempat kamu apa? Yang dia Kekayaan dan ingin keturunan. Oh, dia langsung bicara ingin kekayaan dan keturunan? Iya. Lalu kamu? Aku berikan semua keinginannya, aku kabulkan dengan satu syarat. Oh, memakai syarat? Iya. Kalau tidak pakai syarat, memang kenapa? Tidak bisa terwujud keinginannya. Tidak akan pernah aku kabulkan. Alasannya kenapa tidak dikabulkan kalau nggak pakai syarat? Aku capek memakai. Oh, kamu capek. Harus ada. Jadi kamu meminta imbalan. Iya. Dengan syarat itu. Iya. Jadi kalau nggak dikasih imbalan, memberikan syarat yang aku berikan, baru kamu membantunya. Iya. Seandainya nanti misalkan dia sudah memberikan syarat, apakah syarat itu harus selalu diberikan nantinya? Atau hanya satu kali? Aku memang memberitahukannya hanya satu kali saja. Oh, kamu saat bertemu pertama kali dalam perjanjian itu kamu mintanya satu kali syaratnya. Tetapi ya itu memiliki kekuatanku, harus aku ambil kembali semuanya. Maksudnya kamu minta lebih dari satu kali? Iya. Apapun yang sudah dikeluarkan oleh kekuatanku harus aku rebut kembali. Meskipun mereka tidak tahu. Tidak ada dalam perjanjian itu. Dia kan meminta anak ya. Lalu dia punya 7 anak. Ya, memang ketika itu dia tidak mempunyai satu anak pun. Ya. Lalu dia datang ke tempatku, memohon, memujaku untuk memberikan keturunan sebanyak-banyaknya. Ya, dia mempunyai 7 anak, tapi yang 5 meninggal setiap bulan. Sudah kubilang, aku tidak hanya akan mengambil satu saja. Berarti semuanya akan aku ambil satu persatu. Meskipun aku bilang perjanjiannya itu hanya satu kali mengambil saja. Oh, berarti waktu pertama kamu bertemu, kamu berjanji sama itu, saya berikan anak, tapi anaknya diambil satu gitu? Iya, dan aku pilih yang mana. Tapi setelah berjalan kamu ambil 5? Iya. Wah. Kenapa kok kamu ingkar janji, kenapa? Memang seperti itu kebiasaan kamu atau bagaimana? Itu urusanku. Sudah kubilang, siapapun yang sudah memakai kekuatanku pasti akan kembali lagi kurebut, termasuk itu.
mereka sudah meminta dan mereka sudah merasakan kebahagiaan yang mereka mau. Setelah itu baru aku ambil lagi. Oh, jadi hanya sementara waktunya. Iya. Nah, bagaimana caranya membuat si nenek itu jadi hamil? Bagaimana caranya? Kan tadinya nggak punya anak, mandul berarti. Saya penasaran, aneh juga. Aku ikut dengan laki-laki itu. Oh, berarti yang mandulnya berarti laki-lakinya? Ya, Oh, jadi kamu masuk ke Ya. si kakeknya? ya, Untuk apa kamu masuk ke si kakeknya? agar mempunyai keturunan dari kekuatanku. Berarti secara nggak langsung itu keturunan kamu dong yang Oh lima. iya. Ya. Oh, yang limanya itu yang keturunan kamu asli. Iya. Makanya kamu ambil lagi. Iya. begitu? Oh, Nah, padahal laki-laki itu pasti akan mempunyai anak, tapi memang waktunya lama. Yang Dia dua tidak ini? sabar. Ya. aslinya yang dua yang masih ada. Iya. Tapi dia tidak sadar. Dia pikir itulah semua dari pemberian dariku, karena mereka sudah memujaku. Oh, berarti yang lima titisan kamu ya? Itu sudah menjadi milikku semuanya. Sudah aku titipkan dan sekarang aku ambil kembali. Untuk apa kamu ambil kembali? Untuk apa? Apa kamu punya tujuan? Punya keinginan mungkin untuk apa? Kenapa diambil? Sudah pasti aku mempunyai keinginanku sendiri. Memangnya hanya manusia yang mempunyai keinginan. Aku mempunyai tujuan sendiri. Tujuan yang tidak pernah manusia ketahui satupun. Tujuan apa? Tujuanku menyebarkan semua dan sebanyak-banyaknya pengikut, agar mereka semua nanti bisa merasakan apa yang aku rasakan nanti. Agar aku tidak kesusahan sendiri. Nanti itu maksudnya bagaimana ya? Sudah aku bilang, tujuan yang tidak pernah diketahui oleh manusia satupun. Agar kamu tidak kesusahan nanti. Nah, Ya. ini yang membuat saya tanda tanya. Maksudnya nanti itu nanti kapan dan di mana? Aku juga tidak tahu kapan dan di mana. Yang pasti pada saatnya nanti aku pasti akan kesusahan. Nah, karena itu aku mencari teman sebanyak mungkin agar aku tidak sendiri. Agar mereka juga merasakan nanti. Kesusahan. Susah seperti apa kok susah? Emang kamu akan tahu akan kesusahan nanti suatu saat? Aku tidak tahu semuanya. Yang aku tahu nanti aku akan mengalami kesusahan. Tidak tahu waktunya kapan. Oh, jadi gitu. Jadi kamu sudah tahu nanti kamu akan kesusahan, lalu kamu libatkan manusia dan keturunan kamu gitu. Ayah. Itu kamu menanam keturunan itu hanya pada keluarga ini atau pada yang lain juga? Sudah aku bilang, aku banyak membantu manusia yang sedang kesusahan. Berarti bukan hanya cuman dia, yang lain juga banyak di luar sana. Bahkan aku sudah memberikan pertolongan kepada manusia sebanyak 132 manusia. Oh, masih sedikit berarti. Berarti jarang juga manusia yang datang ke tempat kamu ya? Ya, bodoh. Putusanku tidak pernah mendapatkan sering mungkin. Hanya sesekali saja. Kamu
Kamu sudah berapa banyak turunan? Yang kamu buat seperti ini sudah berapa banyak? Berarti kamu punya berapa banyak anak? Dari manusia sudah memiliki 300 lebih. 300 lebih banyak. Itu dijadikan apa oleh? Sekarang tidak. Nanti sekarang tidak dijadikan apa-apa. Tapi nanti kita akan bertemu di suatu tempat yang entah tidak tahu di mana. Aku akan bertemu dengan anak-anakku di sana dan merasakan semua yang aku rasakan. Apa kamu bekerja seperti ini sendiri atau kamu punya kerajaan di sana? Aku tidak mempunyai kerajaan, tapi aku banyak pengikutnya. Dari bangsa kamu? Iya. Setiap jenisku juga banyak dan memiliki pengikut-pengikutnya sendiri. Jadi banyak pengikutnya? Ya. Kepentinganmu apa dan inginanmu apa, aku pasti bisa memberikan semuanya. Oh, saya nggak ingin apa-apa, saya cuma ingin berbicara aja ngobrol. Dan ingin tahu tentang keluarga tadi. Wah, bohong. Aku tahu kamu tidak mempunyai duit. Akan kuberi. Berapa? Sebutkan saja keinginanmu. Tahu aja dia. Saya butuhnya banyak banget, itu MM-an ini buat membangun. Butuh turunan, aku akan berikan. Atau kamu mempunyai musuh, akan aku matikan dia. Musuh? Oh. Kamu membantu orang ini juga untuk musuh? Ya. Untuk melenyapkan musuh? Mati. Membantu orang, oh begitu. Memang suka ada yang minta itu? Ya. Aku siap membantunya. Biasanya kamu minta imbalan apa kalau untuk permusuhan tadi? Sebenarnya aku tidak meminta apa-apa kepadanya, tapi aku ambil saja. Tidak meminta, tidak membuat perjanjian, tapi selama hidupnya tidak pernah akan tenang. Oh, kenapa? Karena dia sudah menjadi budakku. Jadi apapun yang aku mau darinya, dia harus siap. Udah, tidak boleh menolak keinginanku. Memang kamu minta apa? Suka punya keinginan apa? Dan minta apa ke budak kamu tadi? Anak keturunannya, keluarganya, kesehatannya, aku ambil pelan. Sebagai kekuatan tambahan untukku. Kamu tahu ya saya lagi butuh duit banyak. Tahu dia. Wah, Sebutkan saja, malam ini juga akan ku antar di depan matamu. sebutkan bagaimana maksudnya? Berapa keinginanmu? Wah, banyak itu berapa? 1 miliar lebih. Nanti malam aku kirim. Waduh, serius ini? Wah, nggak mau, ini ada sesuatunya pasti kamu. Saya untuk membangun ini pesantren nih. Aku tidak Pembesaran peduli ruangan. akan digunakan untuk apa. Itu tergantung padamu. Nantinya ini dipakai tempat ibadah. Emang kamu nggak kepanasan nanti? Urusanku denganmu bukan dengan yang lain. Oh gitu. Wah, kamu kayaknya minta sesuatu. Tidak, mudah saja padahal. Nanti pengen dinikahin saya, kamu gimana? Nggak mau saya. Jeruk makan jeruk masa. Mau atau tidak akan kirim nanti malam. Jika kamu mampu memenuhi syaratku. Tuh kan, kamu minta syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kopi aja ya, kopi pahit sama teh pahit, kopi manis.
boleh saja asalkan ditemani dengan seseorang. Iya, ini ada kameramen nanti ngopi bareng. Tidak, aku minta perawan. Kalah ini yang megang lampu kalah nih. Untuk apa itu? Akan kubeli dengan yang kamu sebutkan tadi 3 miliar. Oh, ditukar. Ya, Oh, kamu kasih saya 3 miliar. ya. Tapi aku diberikan perawan itu. Oh, kamu minta nyawa gadis. Ya, Waduh, saya mending nggak bikin pesantren. Pesantren itu butuh uang yang halal, yang ikhlas, yang ridho. itu urusanmu. Urusanku kamu minta aku berikan. Tapi aku juga minta kamu harus berikan. Oh, nggak mau saya kalau gitu. Karena ini membuat tempat belajar untuk kepentingan banyak orang, harus dengan uang yang baik. Nggak mau lah kalau begitu, saya nggak mau. Mending lihat aja, kalau jadi ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Saya mah ikhlas aja lah. Memangnya tidak semudah itu kau mencari duit sebanyak itu. Ya lama itu aja. Kamu belum apa-apa. capek. Lebih baik nanti malam aku kirim dan kamu siapkan persyaratanku. Tidak perlu capek, tidak perlu kena sinar matahari. Ada perbedaan, capek tapi tenang. Kalau ikuti kamu nggak capek tapi saya nggak tenang, Tenang jadi saja. Aku tidak mengganggumu. Yang terpenting kamu siapkan syaratnya itu. tadi aja kamu bilang janjinya minta 1, Itu ternyata untuk minta dia, 5. tapi tidak untukmu. Oh, bohong kamu, merayu. Nanti minta banyak lagi. Nggak Tidak mau lah, nggak hanya mau. itu urusanku dengan itu, tapi berbeda lagi denganmu. Aku berikan semuanya keinginanmu. Ah, kamu modus, nggak mau saya. Saya nggak mau tuh, kasih dia aja. Kamu merayu ini, nggak mau. Kecepatanmu tidak akan ada 2 kalinya. Ya nggak apa-apa, door prize. Kayak door prize aja. Aku berikan malam ini juga jumlah yang tadi kamu sebutkan. Enggak lah, Tapi siapkan juga malam ini. saya mah jalan aja. Kalau jalan ya syukur, kalau nggak terwujud ya nggak apa-apa. Kamu akan hidup miskin selamanya jika tidak mengikuti yang aku mau. Nggak apa-apa, daripada ngorbanin orang saya nggak mau. Jadi kamu caranya Berharga seperti duit ini. daripada nyawa manusia. Oh, kamu waktu pertama ngobrol sama si kakek itu begini juga? Itu urusanku dengannya. Iya, berarti kamu seperti ini. Udah nih, saya kasih begitu ya. Oh, begitu kamu cara merayu. Itu menjual musuh itu kamu apakan biasa? Aku siksa seumur hidupnya. Wah, Kamu juga mempunyai musuh, akan ku siksa seumur hidupnya jika kamu mau. Tapi Saya syaratnya nggak punya. berbeda lagi. kalau musuh saya nggak punya sih. Saya nggak punya musuh. Berarti berapa jumlah kalian? Pengikutku sedikit. Hanya 1.000-an. Itu bangsa kalian? Iya. Kalau dari manusia cuma 100 katanya yang minta. Banyak juga ya. Yang ikut kamu itu Pasti 100-an. akan bertambah. Terus bertambah. Nah, itu yang 1000 itu punya pengikut lagi nggak dari manusia? Mereka sih mempunyai. Oh, berarti banyak dong. Ya. Dari satu kamu 100 saja udah banyak. Dari satu bangsa kamu 100 saja udah banyak banget. Dikali Kami 1000. semua dan pengikutku sudah 100. mempunyai keinginannya masing-masing dan jumlahnya masing-masing. Oh, nggak sama. Tidak. Nggak semuanya 100.000, mungkin ada yang 50, ada yang Iya, 1000. sesuai keinginan dia. Pasti berbeda-beda.
mau atau tidak aku berikan 100 3 orang tadi ya? miliar. Pengikut dari manusia 100 orang. 3 miliar. Jangan nanti malam, sekarang juga aku bisa jika kamu mau. Enggak, saya nggak mau. Sekarang. Nggak mau. Mau tidak? Kamu maksa ngasih duit. Kalau orang enak nih ngasih duit. Susah maksa. manusia itu mencari duit sebanyak Enggak lah. ini. Perlu Mau. bertahun-tahun untuk mencari aja, dan capeknya itu. Jangankan bangsa kamu ya. Biasanya bangsa manusia kalau yang mau ngasih duit maksa gitu punya keinginan biasanya. Saya nggak mau. Biasanya tuh punya keinginan. Iya, aku Ngasihnya keinginannya 10 hanya juta itu. dibalikinnya 20 juta. Keinginanku hanya itu. Iya. Perawat. Ada di bangsa kami manusia juga ada yang seperti kamu. Udah nih pakai duit nih, pakai. 3 miliar malam ini. Sekarang juga. Susah Pas mau mencari itu. digantiin mintanya 3 kali lipat. Manusia mencari itu bertahun-tahun. Ya nggak apa-apa, saya mending bertahun-tahun tenang. Ada yang sengsara tidak bisa makan. Kamu aku berikan 3 miliar, masa tidak mau? Nggak mau lah. Bodoh. Nggak apa-apa, emang bodoh. Makanya lama nyari duitnya karena saya bodoh. Kalau saya pintar udah jadi miliarder, milioner, miliuner. Kamu tidak perlu kerja capek lagi, tinggal duduk. Ya sekarang juga lagi duduk, sama aja. Duduk tidak mempunyai duit tidak enak. Jika kamu mempunyai 3 miliar itu enak duduk ya. Kamu bisa gonta-ganti istri. Bisa mendapatkan rumah yang besar. Iya. Apalagi Banyak. banyak. Duit 3 miliar itu sedikit, nggak banyak. Kamu tadi menyebutkannya 3 miliar, berarti menurutmu itu banyak. Ya Tapi itu buat jika kamu pembangunan mau, aja. Kalau saya kan buat membangun ini aku tempat bisa belajar. tambahin lagi. Lebih banyak daripada itu. Berapa? 10. Nanti 20. kamu minta gadisnya nambah lagi. Tidak hanya satu saja. Saya nggak percaya, tadi aja bohong kamu. Kenapa sih kamu mau ngasih duit ke saya? Kenapa? Sudah aku bilang, aku banyak nolong manusia. Itu bukan menolong, kamu menjebak namanya, menjerumuskan. Agar bisa jadi dia tetap menikmati kebahagiaan yang selama ini mereka cari. saya tahu tujuan kamu kan agar kamu punya teman nanti ketika di akhirat nanti. Ya kan? Makanya kamu maksa-maksa ke orang ngasih duit itu merayu biar kamu punya teman nanti di akhirat nanti. Tadi kamu bilang kesusahan biar kalau kamu ketika kamu nanti disiksa di akhirat kamu banyak temannya, kan begitu maksud kamu kan? Iya. Ayo, kamu mau menjadi temanku tidak? Tidaklah, tidak mau. Saya tidak mau. Tidak mau saya kalau pakai cara itulah. Jadi tentang si kakek itu seperti itu ya. Berarti awal mulanya bertemu dengan kamu, lalu dia meminta keturunan dan harta sama kamu. Kamu bantu berikan. Iya, aku berikan semua keinginannya, dan dia menikmati mempunyai kekayaan, rumah besar, tanah di mana-mana, dan mempunyai anak keturunan lebih dari 3. Sudah aku kabulkan keinginan semua pemujaku. Jadi tinggal keinginanku. Malam ini juga aku akan menemui pengikutku Yang lainnya. Iya, dan aku sudah mempunyai perjanjian dengannya. Perjanjian apa? Ini baru lagi atau gimana? Iya, malam ini juga aku akan mengambil anak perawannya. Perjanjiannya apa untuk yang saat ini? Saya mau tahu yang baru sekarang kamu punya perjanjian apa? Membuat mati
atasannya dan semua kekayaannya berpindah kepadanya. Itu keinginannya. Buat mati atasannya. Dia mempunyai keturunan dari itu. Dari apa? Bapaknya dari dulu mengikuti keluarga atasannya. Jadi dia turun-temurun mengikuti sebagai pengikutnya dan bekerja di sana. Dia sudah capek mengikuti terus dan dimarahi terus. Akhirnya dia datang ke tempatku, memujaku, meminta agar atasannya, katanya, biar mati saja dan kekayaannya berpindah. Dan itu semua sudah aku kerjakan. Sekarang aku tinggal menikmati perjanjianku. Itu kan hartanya atas nama tuannya. Kok bisa pindah? Di manusia itu kan harus ada surat menyurat untuk pindah harta. Gampang saja. Atasannya itu mempunyai keluarga yang tentunya dia mempunyai istri. Oh gitu. Jadi istrinya dinikahi sama dia. Iya. Emang istrinya Segala cara cinta pasti sama anak buahnya lepel gitu. Aku yang membuatnya. Biasanya kalau cewek nggak lepel kalau sama anak buah. Aku yang membuatnya semuanya jadi mungkin. Oh gitu. Selagi aku ada, tidak ada yang mustahil bagi manusia. Oh jadi bos istrinya itu jadi suka sama karyawannya. Ya. Wah hebat. Dan memberikan apapun keinginannya, termasuk memberikan seluruh harta yang mereka punya. Wah ini banyak. Anak-anaknya suruh dibuang dan dia lakukan membuang jauh-jauh dan mengusir semua anaknya. Begitu ya. Itu semua sudah aku kerjakan. Keinginannya sudah aku berikan. Sekarang tinggal keinginanku. Aku akan mengambilnya malam ini. Memang kamu kuat ngambil? Membuat Sudah biasa mungkin ya. itu saja aku sanggup. Jangankan mengambil, memberikannya aja. Tidak Tapi, ada yang tidak bisa. Apa kamu sekuat itu? Sudah lama tapi ya. Mungkin kamu dibantu sama teman-teman kamu yang ribuan tadi ya. Tidak, Kamu nggak mampu kayaknya kalau sendiri. tidak. Apa? Aku dan kami semua bekerja sendiri-sendiri. Dan nanti ketika sudah mendapatkan keinginannya, kami akan berkumpul dan berpesta di sana. Berarti kamu bisa masuk-masuk mengganggu ya? Apa kamu bisa masuk ke dalam batu gitu? Ke dalam pohon? Jangankan ke dalam batu, pohon. Sebutkan apapun bendanya yang paling kecil di dunia, di alam manusia, aku juga mampu masuk ke dalamnya. Berarti malam ini kamu mau berangkat ngambil gadis itu? Ya, aku akan mengambil. Kamu harus latihan dulu. Tidak perlu melakukan itu karena aku. Tadi katanya bisa. kamu sanggup masuk ke benda terkecil. Ini nggak terlalu kecil sih benda ini. Aku sangat mudah melakukannya. Masuk ke sini coba. Buktikan ucapanmu. Untuk apa aku masuk? Loh, katanya kamu mampu tadi. Wah, kamu berarti nggak bisa. Kau meremehkan ilmuku. Coba saja. Kemana kamu mau? Ke sini saja. Itu masih cukup besar. Ada yang lebih kecil daripada itu. Ini aja yang kecil aja.
Hanya dalam kedipan mata aku sudah bisa masuk. Oh gitu. Ya coba saja dulu. Jangan-jangan kamu cuman bercerita aja. Tanganmu harus kuat menahannya. Ya, saya sudah kuat. Jangan berkedip. Hanya dalam kedipan matamu sudah masuk. Oh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga selamat semua yang sudah istilahnya ada perjanjian sama jin tadi ya. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Ya, namanya manusia berbeda-beda pemikiran ya. Itu kenapa bisa terjadi banyak pemikiran karena keadaan ya, biasanya karena keadaan hidup. Terkadang hidup di zaman sekarang harus serba memakai ekonomi, itu yang sangat menjadi penjepit jiwa ya. Jiwa, hati dan pikiran itu sangat terjepit karena keadaan ekonomi gitu. Itu yang hebatnya dia tahu, katanya saya nggak punya duit. Tahu aja dia. Nah, itulah manusia terkadang kalau ekonomi tertekan itu apapun dilakukan. Sebetulnya mungkin pada dasarnya itu ada hal baik yang dia inginkan. Hal baik apa? Ya mungkin dalam hati kecilnya dia ingin banyak uang, lalu bisa bahagia, keluarganya bisa membahagiakan istrinya, bisa membahagiakan anaknya. Nah, ini kalau kita ambil hikmah baiknya, kalau kita ambil sisi baiknya ya, dari pelaku-pelaku yang seperti itu, kalau kita pikir tetap ada sisi baiknya. Nah, dan kita bisa belajar dari sisi baik itu, bisa belajar. Nah, salah satu contoh ini perhatian untuk para istri ya, dimanapun berada. Hargai kerja keras suamimu. Karena apa? Karena di dalam relung hati yang paling dalam, suamimu itu sangat ingin membahagiakanmu ya, sangat ingin membahagiakan kalian, kaum istri, sampai-sampai melakukan hal-hal tadi yang tidak diinginkan. Dan ini juga bisa jadi perhatian untuk para anak-anak ya, anak-anaknya. Hormati dan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena sejauh itu orang tua melangkah karena ingin bahagianya dirimu. Ingin melihat dirimu bahagia, ingin melihat dirimu tertawa, ingin melihat dirimu ceria, ingin melihat dirimu di depan masyarakat itu layak. Nah, itu semua orang tua berpikir seperti itu. Makanya sayangilah kedua orang tuamu, apalagi yang masih ada ya, selagi masih ada, manfaatkan dan sayangi mereka, manfaatkan kesempatannya itu selagi mereka masih hidup. Sayangi mereka karena mereka sangat bekerja keras. Dan rezeki itu tidak sama. Mungkin ada orang tua kita yang rezekinya kurang bagus. Jangan pernah protes kepada orang tua, karena mereka tetap bekerja keras dengan mencari nafkah yang halal, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu ya, kita ambil pelajarannya saja. Dan sisi buruknya jangan kita ikuti, karena mengandung intinya konsekuensinya berat ya. Sampai harus menumbalkan anaknya, bisa saja istrinya ditumbalkan. Sudah gelap mata mungkin. Nah, itu sisi buruknya. Makanya untuk kaum lelaki, tetap cari nafkah yang halal, tetap cari uang yang halal. Hindari hal-hal yang negatif ya, agar dimakan keluarga kita yang halal-halal. Dan kembali masa depan, masa tua kita, insya Allah akan bahagia melihat keluarga kita ya. Amin. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.